Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan hari ini juga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kali ini kita akan teruskan nih pembahasan kita tentang pengujian hidrometer ya. Pengujian hidrometer terutama macam mana cara membuat grafik dari hidrometer ini, karena hidrometer ini juga unik ini grafiknya ya, karena dia dalam pengujian hidrometer itu ada kombinasi dari hasil pengujian analisis saringan dan analisis hidrometer itu nanti digabung grafiknya menjadi satu. Nah, masalahnya macam mana cara menggabungnya? Mungkin untuk pengujian hidrometer teman-teman yang sudah ke lab ini mungkin udah tahu ya macam mana cara melakukan pengujiannya. Begitu juga dengan pengujian hidrometer ini juga dalam video yang lalu udah kita jelaskan secara detail ya. Baik, untuk pengujian di laboratorium maka kita harus melengkapi dulu nih ya data-datanya, proyeknya apa gitu kan, tanggal pemeriksaannya kapan, kemudian sampelnya nomor berapa, kemudian lokasinya di mana gitu kan, koordinatnya mungkin kalau lebih detail boleh masukkan, jenis periksaannya misalnya di sini di laboratorium diuji oleh siapa, kemudian diperiksa oleh siapa. Nah, untuk itu nanti hasil akhir ya dari analisis hidrometer ini grafiknya itu dalam bentuk grafik seperti ini ya. Nanti grafik ini kita hilangkan, kita hapus, dan sedikit saya jelaskan tentang datanya biar teman-teman mudah dalam membuat grafiknya ya, atau pengolahan datanya. Baik, untuk berat tertahan ini ada nomor saringan ya. Nomor saringan dari 10, 20 sampai 200. Ini tergantung keperluan. Mungkin kalau mau ditambahkan nomor saringan yang lain ya silakan aja ya. Nah, ini ada sampelnya sebanyak 50 gram sampel keringnya. Kemudian GS-nya sama 2,6. Ini sudah diuji ya, nilai GS-nya kita anggap. Kemudian setelah dilakukan uji saringan, berat tertahan di atas masing-masing saringan seperti ini ya. Dari 50 gram tadi tertahan di atas saringan nomor 10 sekian sampai nomor 200. Kemudian sisanya nanti kita karena banyak lolos dari saringan nomor 200. Nah, kalau di sini katakanlah ada 86%, maka dia nanti kita lakukan uji hidrometer ya. Nah, untuk jumlah berat tertahan ini enggak ada masalah ya, ini merupakan nilai kumulatif dari sini. Jadi 0,32, yang ini adalah 0,32 tambah 0,6, yang ini adalah 0,92 tambah 0,7 dan seterusnya. Nah, ini enggak cukup mudah, enggak saya jelaskan ya. Kemudian untuk persen tertahannya ini bisa kita hapus dulu ya teman-teman ya. Untuk persen tertahan ini kan berarti berapa persen tertahan di atas saringan nomor 10. Tentu ini kan sama dengan jumlah berat tertahan 0,32 ini dibagi dengan totalnya nih, jadi berat tanah keringnya dibagi dengan 50 tadi ya. Nah, supaya kita tidak perlu klik-klik lagi nih karena berat 50 ini tetap ya. Ini kita tekan aja di sini F4 ya, di tombol paling atas F4 supaya muncul dolar seperti ini. Nah, setelah ini kita enter, ini udah bisa langsung kita copy paste ke bawah, copy pastekan aja kemari. Oke, dapat. Kemudian persen lolos. Nah, persen lolos di sini kan ada yang tertahan di atas nomor 10 ya, berarti tidak semuanya lolos ya. Maka di sini kita buat 100% dikurang dengan ini ya, 0,64. Ini kita enter. Kok di situ? Sorry, ini sama dengan 100 dikurang dengan 0,64. Ini enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena ini dalam persen, ini bisa kita rubah aja ini menjadi 1 ya. Nah, jadi 1, berarti 100% kurang ini ya 99,36%. Nah, ini kita kopikan aja. Setelah dapat 1, ini kita copy ke bawah, copy paste. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, berarti di saringan 200 itu masih lolos 95%. Nah, di sisanya itu kita lakukan ke pengujian hidrometer ya. Nah, di hidrometer mungkin juga semuanya udah tahu, saya jelaskan singkat aja. Ini ada percobaan waktunya kita ambil dari 0,52 sampai 1440 menit ya. Kemudian suhunya juga diukur. Ini adalah bacaan dari hidrometernya, RH, bacaan dari hidrometer. Kemudian ini L-nya adalah koreksi dari bacaan itu ya. Ini biasanya dilihat dari tabel ya. Ini tabelnya saya tunjukkan. Ini ada hubungan antara original reading, hidrometer reading, ini bacaannya, dan nilai efektif dari L-nya itu diambil dari sini. Nanti kita masukkan L-nya, ini kita anggap oke.
Kemudian diameter butirannya. Nah, diameter butirannya ada rumusnya ya. D sama dengan K kali L per T. Jadi D sama dengan K. K ini adalah nilai dari konstanta ya. Ini juga dilihat dari tabel ini, nilai K ini. Baik, kemudian L-nya adalah panjang ini tadi. Kemudian T-nya juga adalah waktu. T-nya adalah waktu. T-nya itu adalah koreksi dari, ya kita tekan aja nih F2. Nah, dari waktu ya. L per T dari waktu ini tadi. Oke. Nah, kemudian setelah kita hitung, kemudian koreksi dari suhu. Koreksi suhu nanti juga kita lihat dari tabel nih, ada tabelnya TM nih. Jadi koreksi suhunya misalnya 26 derajat, maka dia koreksinya adalah 1,65. Nah, ini makanya di sini tadi 26 derajat 1,65. Kemudian RC. RC ini adalah RH tambah TM. RH-nya adalah 45 ditambah dengan koreksi suhunya tadi TM ini ya. Berarti ini ditambah ini sama dengan ini, dan seterusnya. Ini juga kita kopikan ke bawah. Kemudian nilai konstanta A. A ini rumusnya adalah GS kali 1,65 per GS kurang 1 kali 2,65. GS nya tadi specific gravity adalah ini 2,6 ya. Jadi kita masukkan ke rumus ini, dapat ini rumusnya. Kemudian baru kita cari persen lolosnya. Persen lolos adalah RC kali A per WS. RC nya tadi adalah ini ya. Nah, ini kalau mau saya hapus boleh. Ini karena kita fokus ke grafik, jangan salah-salah persen ya. Berarti ini sama dengan RC-nya adalah ini dikali dengan A-nya adalah ini. A ini karena nilainya tetap, ini kita dolarkan juga ya. Ini tekan F4. Nah, kemudian kita kali lagi. Dibagi ya. Dibagi dengan berat kering tadi dengan WS. Dibagi dengan ini ya, dibagi dengan ini, enter. Hasilnya seperti ini tinggal kita copy, Ctrl C, pastekan kemari. Sorry, apa masalah nih, kita tekan F2. Nah, ini juga kita dolarkan tadi ya, karena nilai 50 ini tetap. Ini juga kita tekan F4. F4 di sini biar nilainya tetap. Oke. Nah, kemudian ini kita copy, pastekan lagi ke bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, sedangkan persen lolos kombinasi ini yang sebelah kanan ini adalah kombinasi ya antara saringan tadi dengan hidrometer. Jadi ini tinggal kita kalikan aja sebenarnya. Ini sama dengan yang persen ini dikali dengan lolos saringan nomor 200 nih, yang 95,42. Nah, ini karena nilainya tetap juga, ini kita dolarkan juga di sini ya. Jadi F420 ini kita tekan di sini F4. Nah, ini teman-teman. Nah, supaya kombinasinya dapat. Nah, ini kita copy aja lagi. Copy, klik kanan. Kemudian kita pastekan ke bawah. Paste. Nah, inilah dia persennya, yang grafiknya nanti akan menjadi seperti ini ya, grafik kombinasi. Ini kalau sudah dibuat ya langsung otomatis berubah. Nah, ini kita hapus dulu macam mana cara membuatnya. Nah, caranya kita dalam grafik itu sebenarnya perlu adalah hubungan antara diameter butiran dan persen lolos kombinasi ya. Nah, jadi persen lolos kombinasi antara analisa saringan dan analisa hidrometer. Jadi ini yang sebelah kiri diameter butiran. Diameter butiran ini adalah diameter butiran dari saringan. Tadi kita punya saringan nomor 10 sampai 200 ya. Jadi nomor 10 itu diameter butirannya adalah 2 mm, yang 200 itu adalah 0,075. Nah, di sini tidak kita cantumkan diameternya. Diameternya bisa dilihat dari tabel ASTO itu ya. Nah, kalau di lab itu di setiap saringan itu ada diameternya. Jadi ada nomor, ada diameter di saringan itu biasanya ada ditulis ya. Kalau mau lihat langsung, atau kalau tidak lihat aja di tabel. Nah, ini kita pindahkan kemari. Kemudian diameter butiran dari hasil analisa hidrometer tadi ini juga kita pindahkan kemari, teman-teman. Ini 0,0568 sampai 0,013 ya. Kita pindahkan. Nah, untuk persentasenya juga seperti itu. Ini kita linkkan. Ini tadi persentasenya adalah ini ya. Nah, ini kita pindahkan kemari.
Kemudian yang sebelah kanan persentase yang 90 sampai 37 kita pindahkan kemari, 90 sampai 37. Nah, jadi di copy paste ya. Kalau mau buat otomatis juga boleh. Ini caranya kita hapus saja. Ya kita linkkan aja gitu sama dengan ini gitu biar jangan ribet. Kemudian kita copy pastekan sampai ke bawah nih. Paste dapat persennya ya, sama ya. Ini 95,42, 9,42. Kemudian yang ini juga sama dengan kan aja dengan persen yang ini. Yang kombinasi sebelah kanan 90, enter. Kemudian untuk ke bawahnya ya kita copy paste aja. Paste. Nah, hasilnya sama ya, 37,94. Nah, sekarang untuk membuat grafiknya ini yang kita blok teman-teman ya. Ini kita blok grafiknya, ini kita siapkan di sini. Ini kita blok. Kemudian kita pilih insert dari sini, kemudian pilih ini EQ scatter, pilih yang mulus ya, yang ini. Oke, ini grafik sementara sudah siap. Nah, karena dalam pelaporan biasanya grafiknya itu di bawah ya, ini kita geser aja terus. Sekarang grafiknya itu kita geser ke bawah nih. Nah, nih jangan lagi kita lihat tabel itu tadi. Nanti di sini tinggal kita edit ya, kita edit grafiknya. Nah, nanti tampilnya seperti ini ya, dari atas ke bawah. Yang sebelah kanan ini nanti kan tidak perlu, ini di hide aja. Kita hide ya, kita tutup, maksudnya disembunyikan. Oh, tidak bisa di hide ya, tidak bisa di hide karena grafiknya tak muncul. Pasti ini nanti unhide. Nanti waktu print jangan sampai terprint yang itu. Oke, ini kita tarik ke sebelah kanan, sesuaikan dengan kolom atau tempat yang tersedia. Nah, ini kan belum ada judul ya. Ini kita buat dulu judulnya. Berarti di sini masuk kita ke Cart Tool ya. Cart Tool. Pilih yang di Quick Layout sebelah kiri. Kita ambil yang ini ya, yang kiri atas. Ini langsung kita ganti namanya. Ini menjadi persen lolos ya. Ini kita buat menjadi persen lolos. Persen lolos dalam persen. Oke, kemudian yang bawah adalah diameter butiran ya. Ini kita edit aja. Ini adalah diameter butiran. Diameter butiran dalam milimeter. Nah, ini kalau mau dirubah boleh. Ini kembali ke home, ambil aja misalnya yang 14. Warnanya misalnya kita pilih warna merah. Ini juga kita ambil juga yang berapa tadi, 14, warnanya juga warna merah. Kalau mau digeser silakan, kalau mau tetap di situ ya nggak apa-apa. Nah, ini juga kita hapus ya, ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, sekarang ini kita rubah dulu nih. Ini dia kan grafiknya dalam skala semi logaritmis ya, dalam skala semi logaritmis. Jadi kita rubah dulu ini menjadi skala log. Nah, ini kita klik di sebelah kiri, ini sebelah klik kiri di sumbu X nya, kemudian kita klik kanan ambil format axis. Ini kita ambil yang log scale ya, logarithmic scale nih, supaya menjadi skala log. Oke, ini grafiknya ada seperti ini. Nah, kemudian ini kan nggak enak lihat grafiknya nih, harusnya yang sumbu ini ke sebelah kiri dia sumbu Y nya, persentasenya, dan ini udah lebih dari 100%, mestinya ini 100% aja. Nah, maka untuk itu ini kita klik di sumbu Y nya ini, kemudian klik kanan lagi, tekan format axis ya, format axis, muncul seperti ini. Ini kita turunkan, jangan 120%, jadi 100% aja, berarti ini 1,2 nya kita rubah jadi 1. Nah, ini otomatis menjadi 100%. Kemudian skalanya tadi adalah skala log ya, logarithmic. Ini skala log. Oke, ini udah berubah ya dalam. Oh, itu bukan skala log. Yang skala log adalah sumbu X ya. Nah, ini tadi persennya kita rubah jadi 1%. Kita klik yang bawah ini sumbu X nya. Klik lagi sumbu X bawah. Ini kita tekan ke kanan format axis ya. Format axis. Kemudian kita pilih logarithmic scale nih. Log scale udah jadi ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja minor grade-nya, add minor grade line supaya muncul minor grade line-nya ke atas. Ini udah ada garis-garis halus. Nah, ini tadi harus kita pindahkan ke sebelah kiri nih biar cantik ya. Ini kita tekan format axis. Kemudian di sini ambil di labelnya.
Ini kan ada label. Di label ini ada pilihan nih, next to axis, ada high, ada low, ada none. Kalau kita pilih high, dia sebelah kanan posisinya nih. Nah, kalau kita pilih tadi next to axis, itu berada di tengah. Kalau kita pilih low, maka dia ke sebelah kiri. Nanti kita tinggal pilih di mana posisinya ya. Nah, sekarang kita pilih misalnya ini tadi di sebelah kiri, teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian untuk nilai maksimumnya tadi udah oke 100. Ini minor glide-nya udah muncul. Sekarang diameter butir ini kan masih ada kosong ya. Nah, diameter butiran tadi yang terbesar berapa mili? Kalau di sini 10 mili. 10 mili, sedangkan di data kita tadi diameter butiran terbesar adalah 2 mili ya. 2 mili itu posisinya berada di atas 1. Maka ini nggak bisa kita turunkan, jadi harus tetap seperti ini dia. Nah, untuk mengedit ini misalnya ini nggak jelas, ini kita besarkan misalnya jadi fontnya 14, kita rubah misalnya jadi warna merah. Ini juga kita sebelah kiri ini kita klik juga yang sumbu Y nya nih, kita pilih juga menjadi 14 misalnya kan, warnanya juga warna merah. Nah, untuk memunculkan minor glide nya ini kasih warna ini nggak kelihatan ya, jadi grafiknya kurang jelas. Ini kita klik kanan juga nih, format axis, ini format major grid length dulu misalnya, add major grid length. Nah, kemudian di major grid length ini mau kita rubah juga warnanya bisa nih. Ini gimana ya? Ntar ini kita rubah warnanya, format major grid line. Nah, ini dia, kita rubah warnanya menjadi merah misalnya. Nah, jadi di major grid nya muncul merah. Kemudian di minor grid line juga kalau mau dirubah warnanya boleh. Ini format minor grid line. Ini bisa juga kita rubah warnanya di sini menjadi warna apa ya? Warna biru misalnya. Boleh teman-teman. Nah, grafiknya juga ini kalau mau dirubah warna boleh klik di sini. Di kurvanya ini juga tinggal kita rubah warnanya misalnya menjadi warna ungu lah katakan, seperti ini. Nah, demikian teman-teman cara membuat grafik dari analisis hidrometer, kombinasi dari analisa saringan dan analisa hidrometer. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.